Ini ada hal menarik bahwa rata-rata mereka itu kan mengatakan bahwa semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Jadi mau dia orang Nasoro atau agamanya apa, selama mereka anggap itu baik, ya punya chance juga yang sama dengan untuk masuk surga. Nah, ini berhubungan sama kondisi sekarang, Ustaz, yang akhirnya sebagian umat Islam itu secara tidak sadar terbawa opini itu untuk memilih pemimpin yang beda agama, kafir, bukan orang Islam. Sampai sebagian orang saudara kita geram mencap mereka itu sebagai munafik yang nggak boleh disolatkan segala macam itu ya. Ini kondisi yang ada sekarang. Nah ini kan ada peran dari mindset atau ajaran liberal itu Ustaz ya, sehingga mereka mau memilih orang kafir untuk jadi pemimpin. Nah ini seperti apa Ustaz? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan orang-orang liberal, mereka meskipun mengaku liberal tapi mereka tidak konsisten dengan liberal mereka. Sering mereka memaksakan pendapat, ya atau tidak? Sering mereka memaksakan pendapat. Orang-orang yang sesat mereka bela, Ahmadiyah mereka bela, Syiah mereka bela, waktunya Wahabi mereka habisi Wahabi. Jadi mereka tidak konsisten. Harusnya kan silakan berpendapat. Mau berpemahaman Wahabi, mau berpemahaman Salafi, mau berpemahaman yang lainnya, Ahmadiyah, mau Syiah, harusnya bebas. Tapi kenapa mereka ternyata tidak konsisten dengan liberal mereka? Ini menunjukkan mereka tidak konsisten dengan penamaan mereka liberal. Ya, demikian juga, jadi mereka toleransi dalam semua hal kecuali kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Yang lain tidak jadi masalah kecuali ahlu sunnah, dihabisi terus. Kemudian di antara bentuk tidak konsisten mereka, seharusnya umat Islam kan bebas untuk memilih apa? Pemimpin yang Islam. Itu kan kebebasan kita. Kenapa Anda harus mengkritik? Ya. Kenapa Anda harus mengkritik? Biarkan umat Islam membela dengan apa? Memilih dengan apa yang mereka sukai. Kalau saya ingin memilih pemimpin Islam, kenapa dilarang ya? Kenapa harus dicela dan yang lainnya? Kalau saya ingin memilih karena melihat agamanya, itu hak saya. Itu hak saya. Dan ingat bahwasanya pemimpin yang kita harapkan bukan hanya pemimpin yang bisa menjamin dunia kita atau bisa mengayomi dunia kita, tapi kita ingin pemimpin juga yang bisa mengayomi agama kita. Sebagian umat Islam hanya melihat dari yang penting bahwasanya pemimpin yang penting dia baik, dia jujur, dia adil, maka saya pilih ini aja. Tidak, pemimpin itu harus dilihat dari dua sisi. Dari pengayoman terhadap masalah dunia dan juga pengayoman terhadap masalah apa? Masalah agama. Yang bisa dia mengayomi agama kita. Jadi kalau kita melihat dari ini, ya tentunya kita harus memilih pemimpin yang apa? Yang Muslim. Namun demikian juga tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tatkala ada sebagian saudara kita mungkin kena syubhat, kemudian mengatakan saya ingin memilih pemimpin yang non Muslim misalnya, pemimpin kafir, kemudian akhirnya kita katakan dia munafik. Ya, ini juga tidak benar. Ya, karena munafik ada dua maksudnya. Kalau maksudnya nifak amali, nifak perbuatan, maka ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau kita maksudnya munafik keyakinan, seperti munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, maka itu orang itu berarti kafir. Sehingga orang itu kalau sudah dicap munafik, kafir, tidak boleh disolatkan. Kelanjutan dari cap seperti ini. Kita katakan orang itu salah, dia melakukan maksiat, tetapi dia tidak sampai pada derajat apa? Derajat kekufuran. Ya, kita boleh semangat, tapi semangat ada aturannya. Ya. Kita boleh jengkel, tapi kejengkelan itu ada aturannya. Jangan sampai akhirnya kita jengkel, kita vonis saudara kita yang mungkin memilih pemimpin non Muslim dengan vonis apa? Kafir atau munafik. Tidak boleh. Karena perbuatan yang mereka lakukan tidak sampai pada derajat kekufuran, meskipun mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.